Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas mengenai bagaimana kita akan menampilkan informasi objek peta dari WMS layer yang berasal dari GeoServer. Nah, di workshop kali ini, yang pertama kita akan ambil informasi objek dari layer GeoServer WMS ya. Kemudian kita apply styling sederhana lah untuk memperbaiki tampilan pop-up Windows-nya. Nah, untuk itu kita akan lihat hasil-hasil video kita kemarin ya. Kita kemarin sudah buat file namanya map02html. Di file ini kita bisa menampilkan beberapa layer yang berasal dari GeoServer WMS. Ini misalnya layer Bali Building. Nah, kodenya yang digunakan untuk menampilkan tampilan tadi itu seperti ini, yang map02 ya teman-teman. Nggak terlalu banyak codingnya. Nah, sekarang kita akan copy map02 ini ke file baru. Kita namakan aja map04 ya, karena 03-nya udah ada kemarin. Nah, kita akan menambahkan informasi objek di sini. Untuk menampilkan informasi objek berdasarkan layer GeoServer WMS, kita tidak perlu menambahkan library apapun ya. Kita bisa langsung nambahin kode di sini. Nah, tapi sebelumnya coba kita lihat bersama-sama teman-teman. Kita nanti pada saat menampilkan informasi objek dari layer WMS, itu kita akan menggunakan request WMS yang namanya getFeatureInfo. Request getFeatureInfo itu memerlukan beberapa parameter ketika kita request getFeatureInfo. Ada beberapa parameter standar yang harus kita supply. Nah, untuk memberikan gambaran, kita lihat dulu nih karakteristik peta kita tuh seperti apa. Nah, misalkan ini muka peta kita yang tampil di web browser ya. Maka dia punya beberapa karakteristik. Yang pertama, dia punya dari sini ke sini itu lebarnya lebar peta ya. Ini width, satuannya pixel ya teman-teman. Misalnya kalau screen kita itu Full HD ya, dan peta kita full screen, maka kemungkinan dia lebarnya akan sekitar 1900-an pixel. Nah, tingginya itu sekitar 1000-an pixel kayak gitu. Kemudian dia juga punya tinggi, ya kan? Nah, ini tinggi. Ini juga pixel. Tadi kalau misalnya screen kita Full HD, maka kira-kira 1900 kali 1000. Ini ukuran width dan height-nya. Kemudian ketika kita klik dalam peta, misalkan aja kita klik di sebelah sini nih ya, maka kita mestinya punya X dan Y di posisi kita klik ini. Nah, ini misalnya kita ke arah sini nih ya. Ini tuh X. Kemudian ke arah bawah. Ke arah sini. Nah, ini Y-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini X ini pixel juga. Y ini pixel juga. Nah, karena satuannya pixel, maka dia harus integer ya. Misalnya tadi kan ini 1900 kali 1000 misalnya. Nah, X ini misalkan aja kalau di sebelah sini nih kira-kira kan 1500 ya. X-nya kira-kira 1500, Y-nya kira-kira 200 lah, seperti itu. Kemudian ada lagi informasi muka peta kita itu informasi koordinat batasnya. Nah, koordinat batasnya itu dalam lintang bujur kalau kita pakai EPSG 4326 ya. Nah, kita sekarang punya
batas paling barat berapa, batas paling timur berapa, batas paling selatan berapa, batas paling utara berapa koordinatnya. Nah, di leaflet yang batas sebelah sini ini disebut batas barat, yang ini selatan, yang ini timur, yang ini north. Sebagai contoh nih, kalau kita koordinat kita kan Indonesia nih. Kalau Indonesia misalnya, kalau kita full screen menampilkan peta Indonesia, maka koordinat batas barat kita itu di sekitar 96 derajat sekian-sekian bujur timur ya, misalnya yang inilah. Misalnya ya. Kemudian batas timurnya 142 sekian-sekian. Batas selatannya misalkan 100. Batas selatannya -7 misalnya. Sekian-sekian. Batas utaranya itu 10, sekian-sekian misalnya seperti ini. Nah, ini batas Indonesia. North, West, South, dan East itu satuannya semuanya angka desimal ya. Ini misalnya 10 derajat sekian-sekian lintang utara, ini -7 sekian-sekian lintang selatan, ini 96 sekian-sekian bujur timur, dan ini 142 sekian-sekian bujur timur. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena request dari get feature info itu mempersyaratkan kita supply parameter-parameter ini. Jadi, ketika kita request get feature info, yang harus kita supply itu ini ya, X sama Y, kemudian width sama height, dan koordinat batas peta yang sedang tampil pada saat itu. Jadi westnya berapa, southnya berapa, eastnya berapa, northnya berapa. Seperti itu teman-teman. Nah, beruntungnya semua hal ini bisa kita query atau bisa kita ambil dari variabel mymap kita yang ada di leaflet ya. Nanti akan kita lihat gimana kita ngambilnya, kemudian gimana kita supply angka-angka ini atau parameter-parameter ini sebagai parameter ketika kita request get feature info. Seperti itu teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke kode ke sini. Kita mengeluarkan informasi objek itu biasanya kan ketika kita klik di atas peta kan. Nah, leaflet itu punya event on click di atas peta. Jadi kita bisa create kode seperti ini nih. Peta kita kan variabelnya mymap kemarin ya. Mymap on, kemudian klik. Nah, kemudian diikuti oleh function. Functionnya punya satu parameter. Kita sebut aja E misalnya ya, parameter event nih. Nah, setelah itu kita bikin fungsi atau blok fungsi. Kita tutup nih, jangan lupa. Nah, event handler terhadap klik di atas peta, nah kita tuliskan di sini. Nah, pas kita klik di atas peta, kita mau ngapain? Kita akan request ke belakang, ke GeoServer, request get feature info. Nah, maka di sini pasti akan kita supply Ajax request ya, teman-teman. Supaya kita bisa request menggunakan Ajax, ini kita akan menggunakan library JavaScript untuk kebutuhan itu. Kita gunakan jQuery aja ya. Nah, kita sekarang akan download dulu jQuery-nya. Kita download jQuery dari page GitHub-nya aja ya. Ini jQuery 360, latest release-nya. Kita ambil yang ini. Nah, kemudian kita buka ya. Ini kita lihat hasil download
jQuery 360-nya. Kita copy foldernya. Copy ke XAMPP, htdocs, JS, libs. Nah, ini di folder yang sama ketika kita kemarin nyimpen library livret di situ. Ini pasti aja ke situ. Nah, ini teman-teman, folder jQuery 360-nya sudah kita simpan di XAMPP, htdocs, is, libs, situ ya. Oke, kita kembali ke kode sekarang. Kita kembali ke kode. Di bawah lib sekarang sudah ada jQuery 360. Nah, ini ya teman-teman, kita akan pakai yang berada di bawah dist nanti. Kemudian jQuery min.js. Kita akan sisipkan jQuery di sini aja, di atasnya leaflet ya. Script src sama dengan libs jQuery 360 dist jQuery min.js. Nah, ini aja kita ambil ya. Oke. Setelah kita pasang jQuery, kita sekarang punya akses terhadap jQuery Ajax. jQuery Ajax itu sintaksnya seperti ini nih. .ajax. Ini ya. Kemudian di dalamnya ada config. Ini kita tutup dulu ya. Nah, jQuery Ajax di dalam config-nya itu kita harus mendefinisikan yang pertama URL. Nah, URL-nya apa? URL-nya ke geoserver/wms. Kemudian selain URL, apalagi yang harus kita supply? Data. Nah, data ini isinya config lagi ya. Kemudian setelah data, kita harus definisikan fungsi lagi. Function ketika Ajax request kita ke belakang itu, ke backend, sukses. Nah, ini ada satu parameter Ajax result aja kita sebut ya. Kemudian ini block function kalau sukses. Kemudian ada lagi kalau error itu ngapain. Ini sama function block juga. Parameternya jqxhr, text status, dan error thrown. Ini block functionnya. Nah, secara garis besar gini nih request Ajax nih teman-teman. Pertama URL, kita mau request kemana. Kemudian ada data. Nah, kita harus definisikan nih di dalam bagian data ini apa-apa saja yang mau dikirim ke sana sebagai parameter. Nah, parameternya tadi yang kita bahas di gambar ya. Kemudian ini success. Ini function block yang akan menghandle balikan dari request kita. Nah, balikannya sendiri akan disimpan di sini nih. Nah, kita bisa proses, bisa apa gitu balikannya. Nah, kemudian ini block error. Ini kalau terjadi kesalahan ketika kita melakukan query Ajax ke belakang. Nah, oke. Nah, di bagian data yang harus disuplai sebagai parameter, yang pertama service. Service-nya adalah WMS. Kemudian versionnya kita pakai 1.1.1 aja. Kemudian request-nya apa? Request-nya get feature info. Nah, ini kita mau request ke belakang ke GeoServer ya. Itu request get feature info. Kemudian info formatnya. Nah, format data yang kita harapkan akan diberikan GeoServer kepada kita itu apa? Kita pilih application JSON. Nanti kita akan dapat data GeoJSON ya sebagai kembalian. Nah, kemudian parameternya lagi layers dan layers, query layers.
Nah, teman-teman, kita harus memilih salah satu nih, misalnya layersnya apa yang mau kita ambil. Kita misalkan aja layernya itu kita pakai yang Simply Geo, kemudian balik buildings. Nah, kita akan request ke layer ini ya. Jadi kalau kita klik di atas bangunan, maka perintah Ajax ini akan dijalankan dan kita akan dapat informasi mengenai gedung yang kita klik. Query layers juga sama. Simply Geo balik buildings. Nah, ini dia nih parameter-parameter yang tadi kita bahas. Width, kemudian height, kemudian X, kemudian Y, kemudian bounding box. Nah, bounding box ini yang akan kita kirim adalah koordinat barat, timur, selatan, dan utara dari tampilan peta yang sedang aktif ya, teman-teman. Nah, gimana kita dapat width, height, X, Y, dan B box? Kita bisa query atau bisa tanya ke leaflet. Ya, jadi ini sebelum kita request aja, kita persiapkan dulu ya variabel-variabel yang mau kita supply ke sini nih. Yang pertama, kita siapkan variabel namanya post. Post ini sama dengan lat lng. Ini kan event nih, teman-teman. ini event. Dia punya property lat long. Jadi ketika event klik dijalankan di leaflet, nah si leaflet ini memperbolehkan kita tahu kita itu ngeklik di lat long berapa sih. Nah, problemnya adalah X dan Y ini tadi itu kan bukan koordinat desimal ya, tetapi pixel. Pixel tempat kita ngeklik. Nah, maka kita harus terjemahkan dulu lat long ini menjadi pixel. Kita bikin satu variabel lagi misalnya var pt sama dengan, nah, leaflet map, my map ya, itu menyediakan fungsi namanya lat lng to container point. Parameternya apa? Parameternya lat long. Post dalam hal ini ya, karena kita tadi udah terjemahkan ke post. Ini teman-teman perhatikan karena dia case sensitif ya. Jadi latnya kecil, lng L-nya besar, to T-nya besar, dan seterusnya. Kemudian kita juga perlu ini kan, width dengan height. Nah, width dengan height itu kita bisa ambil dari sini nih. Jadi var width sama dengan my map. My map itu punya fungsi get size. Get size itu akan mengembalikan ukuran lebar dan tinggi dari peta yang sedang tampil dalam satuan pixel. Nah, tapi kalau kita mau dapat berapa lebarnya peta kita, get size itu belum cukup. Kita harus supply X. Jadi kita ambil X dari my map get size. Kemudian var height sama dengan my map get size Y. Nah, kita sudah dapat width height ya, teman-teman. Ini nggak perlu sama width height ya. Ini biar nggak bingung nih. Ini WH aja. Terus width ini kita supply dengan parameter dengan variabel W. Height-nya kita kasih variabel H. Ini yang kita ambil di atas ya. Kemudian X dan Y. Nah, X dengan Y itu kita ambil aja PT. Ini poin ya. Poin yang ini nih ya, teman-teman. PT X kemudian PT Y. Nah, cuma kadang-kadang nih ya, si leaflet itu mengembalikan lat long to container point itu satuannya itu bukan integer tapi masih desimal. Maka kita harus paksa dia menjadi integer. Kita pakai fungsi JavaScript parse int aja.
supaya dia menjadi integer. Jadi dibulatkan menjadi integer terdekat ya. Nah, kemudian kita tinggal satu parameter nih yang belum kita tahu, bbox, bounding box. Bounding box-nya formatnya kayak gini nih. X1, Y1, X2, Y2. Atau X1 itu tadi west, south, east, north. Nah ini teman-teman. Nah tapi kita kan belum punya nih west, south, east, north-nya. Kita bisa query lagi ke leaflet. Leaflet itu punya fungsi leaflet mymap ya, get bounds. Jadi kita akan ambil bnd bounds sama dengan mymap get bounds seperti ini. Nah, kemudian dari bounds itu kita bisa ambil get west, get south, get east, dan get north. Jadi kita bisa simpan ke variabel, misalnya var west sama dengan bnd get west. Kemudian var east sama dengan bnd get east. Kemudian var north sama dengan bnd get north. Kemudian var west east north south sama dengan bnd get south. Nah, kita bisa tampilkan di sini, tapi karena ini harus string ya, maka kita tambahkan jadi kayak gini nih teman-teman. Nah, jadi nanti hasilnya bbox ini akan bentuknya seperti kira-kira seperti ini. 115 misalnya westnya, kemudian southnya min 6, eastnya 120 misalnya, northnya min 2 ya, seperti itu kira-kira. Tapi kita pisahkan parameter west, south, east, dan north ini dengan koma. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah request parameternya semuanya terisi, kita bisa nih, kita log aja dulu ke konsol ya. Kalau kita mau ngedebug program JavaScript, salah satunya dengan menuliskannya ke konsol. Ini Ajax result-nya kita lihat. Kita konsol log Ajax result. Error handlernya di alert aja lah. Sementara seperti ini dulu ya teman-teman. Oke, kita periksa lagi kode kita teman-teman ya. Pertama, kita harus ambil poin ya, tempat kita ngeklik. Nah, poinnya diambil dari sebenarnya e-lat-long, e-lat-lnj yang sudah dikonvert menjadi titik dengan menggunakan lat-long to container point. Kemudian tadi kita ukuran peta sudah tahu, bounding box kita sudah tahu di sini ya. Nah, kita tinggal sekarang kirim dia sebagai Ajax request parameter. Service WMS1 version 111 request get feature info formatnya application JSON, layersnya simply geo Bali buildings, query layersnya juga, width-nya ini kurang D nih, width-nya W-nya di sini ya teman-teman. Kemudian height-nya H, kemudian X dan Y-nya itu pt.x dan pt.y, ini kita ambil dari sini tadi pt-nya ya, yang kita bulatkan ke integer karena get feature info itu mengharuskan XY-nya berupa integer. Nah, bounding box-nya kita sudah supply juga.
Oke, sekarang kita coba run. Kita reload page ini. Nah, tadi karena kita hasil Ajax-nya akan kita print di console log ya, maka kita harus jalankan developer console dulu, Ctrl+Shift+I. Kemudian kita pilih tab console. Ini teman-teman saya pakai Chrome ya, tetapi browser lain pun shortcutnya kayaknya sama deh. Firefox juga sama, Safari juga sama rasanya. Command-Shift+I. Coba kita nyalakan dulu layer bodybuilding. Kemudian kita klik di salah satu ya, misalnya di sini. Nah, kita akan dapat balikan seperti ini teman-teman. Ini tuh sebenarnya format JSON. Secara spesifik sebenarnya ini tuh GeoJSON. Jadi kita bisa lihat si Ajax result itu punya features. Featuresnya ini berupa array. Jadi kalau kita dapat dua objek misalnya ya, nanti array-nya itu bisa jadi ada dua elemen. Nah, dalam kasus ini karena kita diklik di sini nih dan kita memang hanya dapat satu data gedung, maka featuresnya itu hanya satu. Ini array, satu buah array. Nah, indeks nolnya dari array itu datanya seperti ini. Ada geometrinya, ada ID, dan ada properties. Nah, yang mau kita tampilkan sebagai objek info itu adalah properties ini nih. Jadi kita akan tampilkan ini nanti teman-teman. Ketika klik di sini, maka kita akan tampilkan ini kode 1500, F-class-nya building, name-nya International Terminal DPS, kemudian OSM ID-nya sekian, dan type-nya 0. Oke. Jadi sampai sini kita udah dapat nih balikan dari Ajax request kita. Kita pilih gedung lain misalnya ya. Di sini. Kita lihat features 0 properties. Nah, ini udah gedung yang berbeda. Kita dapatnya tadi kan terminal ya. Terminal dari Denpasar Airport. Nah, ini Lipo Mall Kuta. Seperti itu teman-teman. Berarti sampai di sini kode kita itu sudah benar. Kita sudah bisa peroleh Ajax result seperti tadi dalam format JSON atau secara spesifik GeoJSON. Nah, kita tinggal ngolah ini nih. Kita tinggal ngolah ini. Gimana caranya ngolah ini? Kita akan tampilkan dia di dalam pop-up-nya leaflet. Nah, kita sekarang ambil dulu ininya deh, properties-nya. Sama dengan kita ambil properties tadi ya. Ajax result features yang ke 0. Jadi meskipun dia mengembalikan beberapa result misalnya, kita tampilkan satu aja ya, teman-teman. Features 0, kemudian dari features 0 itu kita ambil tadi properties. Nah, ingat nih teman-teman tadi kita berarti ambil features yang ke 0, kita ambil properties. Ya. Oke. Kemudian ini kalau mau simple banget dulu ya. Var content ini kita simpan aja. Misalnya dari properties itu kita ambil name ya. Supaya keluar nama gedungnya nih. Sama dengan data name. Kemudian kita supply dia si konten ini ke dalam leaflet pop-up. L pop-up leaflet pop-up itu perlu posisi. Jadi di mana dia akan ditaruh ya si pop-up-nya. Nah, jadi L pop-up, kemudian kita akan set lat lng. Set lat lng-nya di mana? Nah, di sini nih teman-teman. Karena si event tadi kan sudah ngasih kita posisi ya, lat lng. Tapi
karena kita sudah simpan di variabel post, maka kita akan supply dia post. Kemudian selain itu, selain set posisinya di mana, kita harus ngeset juga kontennya akan seperti apa. Set konten. Nah, set kontennya kita isi dengan konten aja. Tadi kan kita sudah simpan di variabel konten ya. Kemudian open on. Nah, dibuka di atas my map. Jadi perintah ini kira-kira gini nih teman-teman. Kita akan buat pop-up di mana di posisi post, di posisi event kita klik ya. Kemudian kita set kontennya apa? Kontennya kita ambil dari properties, kita ambil name. Berarti kita akan ambil ini nih teman-teman. Nah, ini nih, Lipo Molkuta misalnya. Kemudian setelah kontennya di set, dibuka dia di atas my map. Seperti itulah kira-kira perintah ini ya. Nah, kita lihat dulu. Kita jalanin coba ya. Reload lagi. Nyalain lagi Bali Buildings. Kita lihat lagi sini. Kita coba klik di sini. Nah, ini teman-teman. Jadi, kita sudah ambil satu field dari data Bali Building ini nih. Kalau kita klik di sini, ini nggak ada namanya. Kita klik di sini, nggak ada namanya juga. Tadi yang Molkuta tuh mana ya? Nah, ini Lipo Molkuta nih. Nah, seperti itu teman-teman. Sampai sini, kode kita masih oke ya. Kode kita masih oke, tapi ya, tampilannya masih belum enak. Satu lagi belum fleksibel karena si properties ini kan bisa punya field macam-macam kan. Kalau kita berubah layer, pasti susunan fieldnya berubah lagi. Belum tentu dia akan punya field name seperti itu. Nah, maka ini kita akan buat lebih fleksibel. Satu ya. Kemudian kita juga akan taruh dia di dalam table aja. Supaya tampilannya lebih cakep gitu. Nah, oke, kita ganti ini. Kita ganti dulu ini ya, teman-teman. Kontennya itu kita akan simpan dalam table. Table, kita kasih border aja biar kelihatan lah. Sama dengan 1. Kemudian tag table-nya kita tutup. Kita bikin satu table row, TR. Oke. Nah, selanjutnya, ini console log kita nyalain lagi aja, teman-teman. Karena si properties ini tadi, ini kita lihat lagi ya, teman-teman ya. Nah, features null properties. Properties ini objek, maka kita akan iterate dia menggunakan jQuery each. Ini dari jQuery lagi nih, each data. Ini kita akan iterate si properties untuk each data. Ini ada index dan value. Index value. Ini kita lihat lagi ya teman-teman. Jadi untuk properties, untuk indeks yang namanya kode, value-nya 1500. Indeks yang namanya F-class, value-nya building. Indeks yang namanya name, value-nya international terminal. Seperti itu ya. Maka kita iterate di sini. Untuk semua data ini adalah properties tadi ya. Atau jangan data deh. Prop aja saya bilang ya. Untuk setiap properties itu kita ambil indeks dan value-nya. Nah, kemudian ini tuh callback function. Nah, kita tahu indeks dan value-nya.
Nah, indeks dan value-nya ini akan kita simpan di dalam tabel nih. Maka kita tambahkan konten plus sama dengan, ini artinya kita akan menambahkan teks lagi nih di belakang konten. Konten kan tadi isinya baru ini nih, table border sama dengan 1, kemudian tr. Nah, untuk setiap field dan value, untuk setiap indeks dan value yang ada di dalam properties, untuk setiap ini ya, ini. Nah, kita akan tambahkan ke konten. Ini dikasih field header dulu ya, teman-teman. th field, kemudian ini th-nya di close, kemudian th lagi, th itu tab header, jadi judul field di atas. Th value, th-nya di close, tr-nya di close. Nih, ini satu row ya, satu row ada 2 kolom. Kolom pertamanya field, kolom keduanya value, kayak gitu. Nah, untuk setiap indeks dan value kita akan tambahkan table row lagi. Jadi ini kita bikin tr, kemudian kita tambahkan table data td, kemudian ditambah indeks, ditambah tutup td yang tadi, buka lagi td yang baru, kemudian ditambah value, ditambah tutup td, ini td yang ini ya, berarti kita akan bikin 2 nih, ini 2 buah kolom, ini kolom yang satu itu diambil indeksnya, ini kolom yang kedua itu diambil value-nya, kemudian kita close tag tr-nya. Ini tr yang ini ya. Oke. Selanjutnya setelah tabelnya selesai diisi ya, kita isikan beberapa row sesuai dengan data properties yang ada. Baru di sini kita kasih lagi closing untuk tag table plus sama dengan table. Nah, ini untuk menutup ini ya. Ini kan tadi opening tag untuk table, ini closing tag untuk table. Nah, kontennya sekarang udah menjadi lebih, yang pertama lebih lengkap, yang kedua lebih fleksibel, karena kalau kita pindah layer pun kode ini masih tetap bisa dipakai. Karena kita tidak menspesifikan misalnya tadi ada field name seperti itu, enggak. Jadi apapun yang ada di properties kita tampilkan seperti itu. Oke, kita coba lagi. Klik di sini. Nah, ini sekarang sudah menjadi seperti ini nih tampilannya, teman-teman. Jadi field OSM ID sekian, code sekian, F class sekian, name-nya apa, type-nya apa, value-nya apa ya. Jadi kita sudah ambil secara fleksibel sesuai dengan properties yang dipunyai oleh layer building, kemudian udah kita susun dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Nah, sekarang tinggal langkah berikutnya adalah mempercantik tampilan ini gitu, karena ini kan belum enak dilihat nih ya, masih crowded ya, masih belum enak dilihat lah pokoknya. Nah, kita akan pergi ke CSS sekarang ya. CSS yang kita punya itu kan kemarin isinya baru seperti ini ya. Jadi makanya tadi si tabel masih tampilannya juga masih sangat sederhana. Kita akan coba perbaiki beberapa hal di dalam CSS ini. Yang pertama, kalau kita mau klik di atas peta, kita kan nggak enak menggunakan kursor yang gambarnya gambar tangan seperti ini ya teman-teman. Kita akan ubah kursor leafletnya menjadi crosshair aja. Leaflet, container, kursornya kita set crosshair.
Ini kita save dulu, kita tes lagi. Nah gini nih teman-teman, kursornya awalnya gambar tangan kan, sekarang kita ganti jadi crosshair aja. Jadi kalau mau ngeklik sesuatu tuh jelas gitu posisinya di mana. Kemudian ini kita perbaiki tampilan table nih. Tadi kan tampilan tablenya nggak enak. Kita akan set CSS untuk table tag nih ya. Kita set dia border collapse. Border collapse-nya kita set collapse. Kemudian table header-nya kita set text align center. Karena kita tadi pakai border collapse, ini table bordernya kita buang aja di sini. Jadi table aja udah seperti ini. Kita lihat perubahannya seperti apa. Nah ini field sama value udah di tengah nih. Kemudian tadi garis-garis bordernya udah hilang. Nah kita perbaiki lagi berikutnya. Tab headernya kita set bold ya. Font weight, bold. Kemudian kita set warna teksnya. Misalnya dark blue. Kita kasih lagi background color. Kita kasih BIG aja. Nah kayak gini teman-teman. Kita coba tes lagi ya. Nah ini udah lumayan enak dilihat nih si headernya. Tinggal kita sekarang ngasih padding sama ngasih border nih. Baik untuk tab header maupun table data. Kita kasih padding kiri kanan ya, karena padding atas sama bawah nggak perlu tadi. Udah kelihatan enak. Nah, padding itu ada 4, bisa kita supply 4 nilai nih. Nah, kalau saya mengingatnya biasanya gini nih, tarbol, T R B L. Jadi ini padding untuk top dulu. Topnya mau dikasih berapa? Nggak perlu kan? 0 pixel aja. Right-nya kita kasih 10 pixel deh. Bottom nggak perlu. Left kita kasih 10. Nah gini. Kemudian border kita coba kasih 1 pixel. Solid, warnanya jangan terlalu gelap, gray aja. Nah gini. Kita coba lihat lagi ya teman-teman. Nah, udah enak kan? Udah lebih enak. Meskipun kalau kita perhatikan detail nih ya, kok garis ini kayak ketebelan gitu daripada yang atas. Karena kita tadi pakai ukuran 1 pixel, jadi ada kemungkinan pas di render 2 kali dia jadi kelihatan lebih menebal. Ini garis vertikal ini juga kelihatan lebih tebal kan? Nah, kita akan coba perbaiki itu dengan menggunakan border width yang kurang dari 1 pixel. Zaman dulu border width kurang dari 1 pixel itu nggak boleh. Tidak valid, tapi kalau sekarang browser modern, kemudian displaynya juga modern, ini kita bisa gunakan subpixel border. Kita kasih setengah pixel aja bordernya. Ini kita tes lagi ya teman-teman. Nah ini udah cakep. Ini fieldnya apa aja, kemudian value-nya apa aja, seperti itu. Ini udah cakep sekarang tampilannya. Selanjutnya teman-teman, kita kembali ke kode lagi ya. Kita harus handle beberapa kemungkinan error. Kayak gini nih ya. Kalau saya klik di tempat yang kosong, nah ini. Dia kan nggak dapat properties ya, jadi
muncul tampilan error seperti ini. Nggak kelihatan di petanya, tapi di belakang nyatakan sebagai error. Kita perbaiki yang tadi dengan cara ini kan kita main ambil aja tadi kan, ajak result features 0 properties. Kalau featuresnya nggak dapat, kita akses features 0 tuh pasti bikin error. Atau kalau propertiesnya nggak dapat, kita akan dapat error juga. Nah, untuk mengantisipasi error semacam tadi, bagian blok ini kita akan seleksi dulu. Masuk ke sana itu kalau benar-benar datanya oke gitu. Di sini yang pertama kita akan cek type dari Ajax result. If type of Ajax result itu tidak sama dengan undefined, maka kita baru boleh pergi ke blok ini. Nah, ini satu pengecekan ya, teman-teman. Kemudian kita akan cek lagi satu lagi. Jika featuresnya ada ya, lebih dari 0 ya, baru kita masuk ke sana. If Ajax result features length lebih dari 0, nah baru kita akan masuk ke blok ini. Jadi kita lakukan 2 pengecekan dulu sebelum kita masuk ke blok ini ya, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke sini, kita harus cek apakah Ajax resultnya ada gitu, terdefinisi, dapat gitu kita. Kemudian yang kedua, apakah featuresnya memang lebih dari 0 ya, artinya featuresnya juga ada, seperti itu. Ini kita simpan, kemudian kita cek lagi. Sekarang ini kalau kita klik di sini, oke kan, kita dapat sesuatu. Kalau kita klik di luar, klik di sini misalnya, nah kita nggak dapat error message karena kemungkinan errornya sudah kita handle tadi. Nah, sampai di sini teman-teman, tadi kita sudah bisa nunjukin ya informasi objek seperti apa melalui request get feature info dari WMS layernya GeoServer. Kemudian juga kita sudah perbaiki tadi tampilan info pop-up-nya. Kita sudah handle juga beberapa kemungkinan error tadi. Nah, kita cukupkan dulu video ini sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.